Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini misalkan bahas soal dan cara pengerjaan untuk soal-soal rangkaian arus bolak-balik. Jika sebelumnya kalian belum masuk ke dalam kelas, berarti hari ini saat yang tepat kalian untuk mengulang pembelajarannya. Yuk, kita mulai. Nah, ini soal nomor 1 yang ada di buku paket. Kalian perhatikan baik-baik ya. Suatu sumber tegangan bolak-balik pada selang waktu tertentu mempunyai persamaan berikut. V sama dengan 25 akar 2 sin 50 T volt. Besar tegangan maksimum dan yang dihasilkan dari persamaan tersebut adalah, perhatikan baik-baik di sini. Di sini ada V, ada 25 akar 2 sin 50 T. Nah, kalian harus pahami dan harus ingat baik-baik rumus dasar dari V. Tegangan V sama dengan V max dikali sin omega T. Nah, dengan begitu kalian bisa ngegabungin antara rumus dasar dengan persamaan dasar dengan soal yang diminta. 25 akar 2 dikali sin 50 T. Nah, sekarang caranya adalah kalian ngasih garis untuk soal ini. Nah, kalian akan ketemu deh besar tegangan maksimum. Berarti tegangan maksimumnya adalah Vmax-nya adalah 25 akar 2 dan omega T-nya itu adalah 50 T. Berarti omeganya adalah 50. Nah, jawabannya adalah 25 akar 2. Sip. Oke, clear? Gampang kan ya? Oke, alhamdulillah jika kalian anggap ini gampang. Sekarang kalau kalian nggak mau ditanyain lagi, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Soal yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Ini ambilnya soal nomor 6 ya, di kelas. Oke, sebuah rangkaian arus AC diketahui mempunyai arus rata-rata IR sebesar IR. Dan arus maksimumnya adalah IM maksimum. Jika arus rata-rata diperbesar 4 kali, ingat ada kata-kata jika. Berarti kalau jika, kondisi yang kedua nih, IR-nya adalah 4 kali IR semula. Maka I maksimumnya berapa? Atau IM-nya berapa? Untuk yang kondisi kedua. 2. Nah, sekarang Miss kasih kesempatan kalian untuk ngerjain dulu. IM yang kedua berapa? Oke. Sekarang kalian coba kerjain dulu. Miss kasih waktu 1-2 menit. Dimulai. Oke, gimana? Udah ketemu jawabannya? Udah dapat? Yuk kita cross-check. Kalau hubungan antara nilai rata-rata arus bolak-balik dengan I maksimumnya seperti ini.
IR sama dengan 2 IMAX atau 2 IM per Pi. Nah, kita bandingin aja kondisi pertama dengan kondisi kedua. Cara bandinginnya adalah IR kondisi pertama sama dengan 2 IM per Pi per IR yang kedua per 2 IM yang kedua per Pi. Bisa juga kalian langsung aja nih, jadi nggak usah nulis 2 sama Pi-nya, karena sebenarnya mereka tuh nggak usah, atas bawah tuh sama. Jadi tinggal dicoret aja. Jadi, realnya itu adalah IR1 per IR2 sama dengan IM1 per IM2. Ini mirip kayak T ya, semoga kalian bisa membedakan ya. IR1 adalah IR per IR2, tadi dirubah jadi 4 IR. Nih, dia bilang 4 IR ya. Terus IM pertama adalah IM. IM kedua nggak tahu karena ditanya. Jadi, Miss kasih lambang X. Saatnya kita coret. IR-nya sama, coret. Lanjut lagi. Sekarang kita kali silang. Itu jadinya X kali 1 ya. 1. Miss kasih 1. 1 per, ini kan dicoretnya jadi 1. Terus, di sininya jadi 4 IM. Nah, hasilnya adalah 4 IM. Oke. Dah? Yuk, coba dilihat-lihat lagi. Dipahamin dulu sebelum nanti Miss next ke soal berikutnya. Miss kasih 1 menit untuk kalian telah. Gimana? Udah aman? Oke, udah aman. Miss hapus ya. Oke, soal yang ketiga, nomor 9. Saya ganti. Sebuah arus sinusoidal AC. Sinusoidal itu berbentuk gelombang, memiliki frekuensi sudut. Diketahui frekuensi sudut. Ingat ada kata rad per second, berarti di sini bukan F, tapi omega. 50 radian per second. Arus maksimumnya adalah IM adalah 5 ini miliampere, bukan mikro, miliampere. Arus yang terjadi pada selang waktu pi per 300 S. Jadi T-nya adalah 3 pi per 300 second. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Di sini dia tanya arus yang terjadi dan ada arus maksimum. Ini mirip banget ya kayak rumus dasar yang pertama. Betul, benar-benar rumus dasar yang pertama. Rumus dasar pertama itu ada yang I, ada yang V. Nah, yang ditanya itu adalah arus doang. Arus atau I. Oke, yuk kita mulai. Arus dasar itu I sama dengan IM atau IMAX. Kadang Miss nulis IM, kadang nulis IMAX ya. Jadi kalian jangan khawatir. Kali sin omega T. Nah, untuk dapat IMAX sin omega T, yuk kita langsung aja kali ya, biar kita nggak riweuh. 5 miliampere. Oh, sama-sama miliampere nih semuanya. Berarti Miss nggak usah ngerubah nih. Langsung aja 5 miliampere dikali sin omega itu jangan lupa 2 VF kali T. 5 sin 2 V. Nggak perlu nih ternyata. Karena di sini udah omega, jadi Miss hapus dulu. Langsung aja guys. Enak banget nih.
Omeganya Miss masukin ya, 50. T-nya ada itu. V per 300. 50 pi per 300. Nah, ingat kalau ada sin dan ada pi, berarti dia pi-nya adalah 180. Ingat ya, pi-nya 180. Tapi kalau nggak ada sin, nanti pi-nya 3,14. Jadi harus hati-hati. Kita coret. Ini 50 dikali 180 per 300. Kita coretlah. 1, 2, 3, 4. 18 bagi 3, 6. Berarti di sini 5 dikali sin. 5 kali 6, 30. Sin 30 adalah setengah. Berarti I-nya adalah 2,5 mili ampere. Oke. Gimana? Ya, Miss kasih waktu lagi. 1 menit buat nelaah. Habis itu baru kita next ke soal berikutnya. Oke, gimana? Aman? Oke, aman. Oh, ada yang nanya. Kenapa bisa dapat 6? Gini, kan 0 yang di bawah dicoret 1, di atas coret 1. Di bawahnya lagi ada 0, coret 1, di atas juga ada 0, coret 1. Nah, ini ada 5, ada 18, ada 3. 3, Miss coret. Set, sama 18. 18 bagi 3, 6. Berarti Miss naruh 6 di sini. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, itu. Tadi yang masih bingung, kenapa bisa tiba-tiba dapat 30? Dari sana. Oke. Aman? Oke, aman. Kita next ke soal keempat. Bisa hapus ya. Nomor 10. Sebuah arus sinusoidal AC memiliki fungsi terhadap waktu sebagai berikut. I sama dengan 6 sin, ini I ya, sin 2 VT ampere besar arus efektif yang dihasilkan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian harus perhatikan baik-baik. Ayo, balik lagi ke rumus dasar atau persamaan dasarnya. Ini kan I max. Oh, Miss, hapus dulu. I rumus dasarnya adalah, atau rumus max, persamaan dasarnya adalah I max dikali sin omega T. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, Miss kasih tanda lingkar di sini sebelum sin. Nah, ketemu ya. Oke, berarti I max-nya adalah 6. Sekarang kita cari arus maksimum. Ingat, arus maksimum dan arus efektif ada hubungannya. Hubungannya itu ini. I maksimum, berapa kalinya I efektif? Oh, sudah mulai paham. Tuh, I efektif itu sama dengan I max dibagi akar 2. Nah, cara ngafalnya sih dibalik aja. Misalnya kan, I maksimum sama dengan akar 2 I efektif. Nah, gitu. Karena berhubung kita yang dicari dan dibutuhkan adalah I efektif, nih besar arus efektif, berarti pakai yang kiri aja. I max-nya 6 per akar 2. Ingat nggak boleh akar di bawah, berarti dikali akar 2 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2, angka itu sendiri. Berarti 2. Jadi jawabannya 3 akar 2 ampere. I efektifnya. I efektif. Sip. Nah, sekarang Miss kasih waktu kalian buat nelaah dulu, abis itu kita next selanjutnya.
Oke, aman? Aman, oke. Miss hapus ya. Next, nomor selanjutnya. Tiga nomor terakhir nih. Nomor 16 dulu. Sebuah generator AC diketahui membangkitkan tenaga listrik sebesar V. Tegangannya ya. V sama dengan 80 akar 2 dikali sin 50 pi-t volt dengan waktu dalam sekon. Tegangan efektif, nah yang ditanya, tegangan efektifnya, V efektif, dan frekuensi tegangan. Frekuensi tegangan tuh F-nya berapa? Nah, kalau kayak gini, ayo kita telaah lagi dari persamaan dasar. Miss, balik dulu di bawah nih langsung ya. V sama dengan V max dikali sin omega T. Nah, sekarang saatnya Miss kasih lingkaran biar kalian gampang mahamin. Set. Ingat ya, sin ada sin. Oke. Set, sin, sin, sin. Oke. Ayo kita tulis, kita telaah lagi. Bisa terlihat di sini adalah Vmax-nya adalah 80 akar 2. Terus omeganya adalah 50 pi. Nah, ditanyanya V efektif. Nah, ingat ya yang tadi. Vmax itu sama kayak soal yang sebelumnya. Cuman bedanya dia arus, ini tegangan. Sama aja tuh. V efektif. Itu cara ngafalnya biar gampang. Yuk, kita nanyanya adalah V efektif. Kita tulis dulu Vmax sama dengan akar 2 V efektif. 80 akar 2 itu Vmax sama dengan akar 2 V efektif. Wow, udah terlihat? Terlihat belum? Nah, ini terlihat banget akar 2-nya sama kiri dan kanan. Lanjut, berarti V efektifnya adalah 80 volt. Nah, lanjut. Kasih garis dulu biar ada bedanya. Set. Nah, lanjut. Kita ke soal yang frekuensi tegangan. Frekuensi tegangan dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Dari omega. Omega sama dengan 50 pi. Ingat rumus omega 2VF. Frekuensi 50 pi. Ah, ada yang sama lagi. Coret lagi. Pi-nya sama. Kelihatan? Oh, kelihatan. Ini kan kita cuma butuhnya ini ya, pi-nya doang, berarti 2F, bukan 2pi, 2F sama dengan 50, berarti F-nya itu adalah 50 bagi 2, sama dengan 25. Nah, Hertz. Ketemu deh jawabannya. V efektifnya 80, frekuensinya 25 Hertz. Oke, Miss kasih waktu lagi buat nelaah, silakan. Oke, udah aman? Aman. Yuk, Miss hapus dulu ya.
Next, soal berikutnya nomor 17. Kuat arus pada suatu rangkaian AC yang diukur dengan ampere meter menunjukkan 4 ampere. Oke, kalau ada kata ditunjukkan pada ampere meter, berarti ini adalah arus efektifnya nih, 4 ampere. Maka nilai arus maksimum dan arus efektifnya berapa? Nah, yang ditanya itu I maksimum dan I efektif. Nah, kita masuk lagi ke persamaan tadi. Ingat ya, I maksimum sama dengan akar 2 I efektif. Oke, kita masukkan I maksimum sama dengan akar 2 dikali 4, berarti I maksimumnya ke 4 akar 2 I maksimum ampere. Nah, I efektifnya berapa? Di soal udah ketahuan 4. Nah, udah dapat deh jawabannya. Gimana? Miss kasih waktu lagi bentar buat kalian lah sebelum kita next ke soal terakhir. Oke, udah? Udah. Next, kita soal terakhir, nomor 18. Kita baca dulu soalnya. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki tegangan maksimum. Diketahui tegangan maksimum V max yaitu adalah 200 akar 2 volt dengan tegangan arus maksimumnya adalah 4 ampere. Ditanya besar tegangan dan arus efektif. Wah, ditanyanya sama aja kayak tadi, V efektif dan I efektif. Yuk, kita mulai. Masuk ya. V max. Akar 2 V efektif. Berarti kita masukin dulu akar 2, V max-nya 200, akar 2, V efektif. Udah mulai subuh nih. Kita segera. Akar 2-nya saya coret ya. Coret-coret. Berarti V efektifnya adalah 200 volt. Next, selanjutnya kita cari I efektif. Berarti I maksimum sama dengan akar 2 I efektif. I maksinya adalah 4 sama dengan akar 2 I efektif. Berarti I efektifnya adalah 4 per akar 2. Ingat nggak boleh ada akar 2 di bawah. Berarti dikali akar 2 dikali akar 2 sama dengan berarti 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2. Oke, 200 dan 2 akar 2. Jawabannya di. Nah, coba cek dulu. Telah dulu, habis itu nanti kita tutup. Oke, semuanya aman? Aman, alhamdulillah. Miss hapus dulu ya. Nah, itu adalah sekian pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 18. Semoga kalian mudah memahami. Jika ada yang mau ditanyain, bisa chat di kolom komentarnya aja. Nanti Miss bahas dan Miss kasih tahu di sana. Atau kalian juga bisa nanya langsung di kelas. Itu aja semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, bye.